Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam kondisi walafiat dan dapat membuat video presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya Laode Muhammad Amil Hidayat selaku moderator kelompok 9 Prodi S1 Statistika ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dosen Andi Tenri Awaru yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami, yakni membuat video presentasi yang berjudul Infrastruktur Data dan Informasi. Dan saat ini saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 9 Prodi Statistika mata kuliah Teknologi Informasi. Pertama, Nurul Zalzabila Rasyun. 2, Adin Marif. 3, Laode Muhammad Amil Hidayat. 4, Nurul Iza Andalani. 5, Waode Fati. 6, Waode Nur Fazila. 7, Vidya Hazar. Adapun pembahasan materi dalam pembuatan video presentasi kali ini, yang pertama, aplikasi dan perkembangan internet akan dibawakan oleh pemateri 1 dan pemateri 2, yaitu Andin Marif dan Nurul Zalzabila Rasyun. Dan submateri yang kedua, internet dan generasinya, akan dibawakan oleh pemateri 3 dan pemateri 4, yaitu Nurul Iza Andalani dan Laode Muhammad Amil Hidayat. Submateri yang ketiga, cyberspace, akan dibawakan oleh pemateri ke-5 dan ke-6, yaitu Waode Nur Fazila dan Waode Fati. Dan submateri yang keempat, yaitu masalah internet, akan dibawakan oleh pemateri yang ke-7, yaitu Vidya Hazar. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah perkembangan internet. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan media komunikasi seperti satelit atau saluran telepon. Dari segi cakupan sendiri, meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit ini, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang luas. Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian dari internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G, pastinya membutuhkan resources yang cukup besar bagi suatu negara. Internet berawal dari tahun 1969, dan pada saat itu, internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Regency Network. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware, sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal, pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Kemudian, pada tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal sebagai Domain Name System. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer.
Hingga kemudian pada tahun 2000-an, internet semakin berkembang dengan sangat pesat. Berawal dari sebuah proyek militer, penemuan internet ini dikembangkan hingga pada akhirnya menjadi internet seperti yang kita kenal sekarang. Dan hingga kini, sejarah internet masih terus saja berkembang. Aplikasi internet sudah begitu banyak, sudah begitu beragam, dan perkembangannya juga dari era ke era, masa ke masa juga semakin pesat, yang didukung juga dengan perkembangan teknologi yang semakin juga luar biasa. Namun dalam hal ini kita akan membahas 8 dari sejuta atau beribu aplikasi yang berbasis internet yang sudah ada di muka bumi ini. Mungkin yang kita mulai, yang pertama adalah World Wide Web atau WWW, di mana web ini menyediakan informasi yang terdistribusi yang dapat diakses dan ditampilkan secara langsung dari komputer klien dengan menggunakan sebuah protokol yaitu HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, dan program browser internet. Yang kedua adalah File Transfer Protocol atau VTP, di mana fungsinya sendiri adalah untuk memindahkan atau dalam tanda kutip mengambil atau mengirim sebuah file atau berkas secara digital dari satu komputer dengan komputer yang lain yang berbasis internet, dengan protokol yang digunakan pasti protokol VTP dan protokol klien VTP. Kemudian yang ketiga yang cukup kita kenali yaitu email atau surat elektronik, di mana fungsinya pastinya untuk berkomunikasi, mengirimkan dan menerima surat dalam pengguna yang menggunakan internet atau berbasis internet. Kemudian yang keempat itu sendiri atau daftar mailing atau mailing list, di mana fungsinya adalah untuk mengirimkan, masih bersangkutan dengan email tadi, di mana fungsinya mengirimkan email dengan beberapa alamat dalam sebuah kelompok atau anggota daftar mailing secara lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok diskusi atau newsgroup. Ini hampir sama fungsinya mungkin kalau kita bicara mengenai grup-grup seperti WhatsApp, Instagram, hampir 11-12 dengan ini. Namun dalam hal ini untuk newsgroup sendiri melakukan diskusi, bertanya, menyampaikan gagasan secara langsung kepada sekelompok pemakai dalam bidang tertentu. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk newsgroup ini juga dapat dikategorikan seperti penggunaan room Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian untuk telnet ini adalah masuk ke sebuah komputer di internet dan menjalankan sebuah program-program yang ada di komputer tersebut dari jarak jauh. Itulah fungsi dari telnet itu sendiri. Kemudian yang ketujuh atau yang kedua dari terakhir yaitu internet chatting atau IRC, di mana hampir sama fungsinya dengan newsgroup tadi. Namun untuk internet chatting ini lebih mengkhususkan diri kepada hal-hal yang berupa teks atau percakapan secara digital, secara kata-kata, tidak melalui langsung atau tatap muka seperti itu, dan dikhususkan untuk dalam bidang tertentu dan hanya bersifat ke beberapa pemakai saja yang ingin menggunakan saja untuk IRC ini sendiri. Yang terakhir adalah telepon internet atau VoIP, di mana menelpon lewat internet itu dapat menghemat pulsa interlokal internasional, karena akses internet itu menggunakan telepon lokal. Artinya tanpa mengurangi biaya dalam hal ini pulsa sendiri, VoIP cukup efektif rasanya untuk menggantikan telepon seluler sekarang yang mungkin berbayar dan cukup mahal. Internet dan generasinya. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP/IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan Internet Walking. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Ono W. Purbo tahun 2005, menjelaskan bahwa
pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, internet merupakan proyek ARPANET yang merupakan jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Berikut generasi internet dari tahun ke tahun. Pada tahun 1969, internet dibuat oleh ARPA. Proyek tersebut diberi nama ARPANET. Pada tahun 1973, Robert Kahn dan Vinton Cerf berkolaborasi untuk mengembangkan protokol untuk menghubungkan beberapa jaringan bersama-sama. Pada tahun 1986, Domain Name System berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Pada tahun 1990, HTML, tim Berners-Lee mengembangkan Hypertext Markup Language atau HTML dan Uniform Resource Locator atau URL, melahirkan inkarnasi pertama dari World Wide Web. Pada tahun 2004, Facebook Online dan era jejaring sosial dimulai. Mozilla memperkenalkan browser Mozilla Firefox. Baik, saya akan membawakan materi saya, yakni generasi internet. Generasi ketiga diperkenalkan awal tahun 2000-an, yang dikenal Wideband Code Division Multiple Access, mendukung kecepatan internet 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2 GB. Yang kemudian hadirlah generasi keempat, yaitu 4 GB dengan teknologi LTE Long Term Evolution. Dari sisi kecepatan, 4 GB memiliki kecepatan 500K, lebih cepat dibandingkan teknologi 3 GB. Dan saat ini kita masuk ke generasi kelima. Generasi kelima, konektivitasnya yang cepat serta lebih responsif, menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. Itu saja materi dari saya. Saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, pada materi ketiga yaitu tentang cyberspeech. Apa itu cyberspeech? Cyberspeech dalam dunia maya merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online, terhubung langsung. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer seperti sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, signal, dan pengontrolan yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, instrumental elektronik, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Cyberspeech juga dapat diartikan sebagai suatu imagination location atau tempat beraktivitas elektronik dilakukan dan juga menjadi sebuah misi virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer interconnected computer network. Seperti halnya dalam dunia nyata, ternyata di dalam dunia maya juga terdapat kejahatan yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang dilakukan di dunia maya menggunakan komputer dan teknologi jaringan. Cybercrime saat ini sudah berada di luar batas, dan negara-negara yang tidak memiliki undang-undang tentang penjahat cyber semakin rentan terhadap serangan. Cybercrime dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, Computer, System, and Network as Weapon, yaitu ketika komputer, sistem, dan jaringan merupakan senjata utama yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi perseorangan, grup, maupun instansi. Lalu yang kedua, Computer, System, and Network as Target, yaitu ketika
komputer, sistem, dan jaringan merupakan target yang diserang yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi perseorangan, grup, maupun instansi. Lalu yang ketiga, cyber-related crime, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya namun dapat terjadi di luar dunia maya atau di luar jaringan. Nah, cyber-related crime ini memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, cyber exacerbated atau memperburuk. Makna memperburuk di sini adalah ketika seseorang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kejahatan, maka dia itu memperburuk kejahatan dibandingkan dengan tidak menggunakan jaringan internet. Contohnya seperti pornografi. Lalu yang kedua, cyber assisted atau membantu. Membantu di sini tuh bukan dalam hal yang positif, melainkan ketika seseorang menggunakan jaringan untuk membantu kejahatan yang berada di luar jaringan, contohnya seperti penggelapan pajak. Adapun contoh kejahatan cyber-related crime diantaranya pembajakan hasil karya atau pelanggaran hak cipta, plagiarisme, mengunduh atau menyebarkan konten bajakan seperti software, film, maupun konten ilegal. Masalah internet di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi pengguna internet cukup besar. Data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 sebanyak 132,7 juta atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 256,2 juta jiwa. Angka ini meningkat 44,6 juta jiwa dalam kurun waktu 2 tahun. Pada tahun 2014, angka pengguna internet di negeri ini masih sebesar 88,1 juta jiwa. Berikut beberapa problem yang ada di Indonesia. Yang pertama, geografis. Kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan. Kondisi ini menjadi tantangan karena kesulitan membangun fasilitas jaringan dan data di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Yang kedua, daya beli. Daya beli masyarakat yang terbatas untuk mengakses internet. Hal ini dikarenakan layanan internet jaringan fiber optik relatif mahal, sementara para operator seluler biasanya menjual internet dengan sistem kuota terbatas, namun dengan harga terjangkau. Yang ketiga, kecepatan internet. Berdasarkan laporan Speedtest Global Index per Januari 2021, Indonesia menempati posisi ke-121 dalam peringkat internet tercepat di dunia dari urutan mobile. Kecepatan unduh rata-ratanya hanya 17,33 Mbps dan kecepatan unggah hanya 11,27 Mbps. Nah, untuk kesimpulan yang diperoleh dari materi ini ialah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa internet itu terus mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Sehingga manfaat internet dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Untuk menikmati layanan internet dapat kita peroleh melalui aplikasi internet. Nah, aplikasi internet itu akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi jaringan internet. Oleh karena itu, kita dapat juga merasakan manfaat aplikasi internet di berbagai bidang kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi jaringan internet, maka akan melahirkan sebuah dunia yang kita sebut sebagai dunia maya atau cyberspace. Nah, dalam itu, maka akan berkembang juga kejahatan di dalamnya, yang biasa kita kenal sebagai cybercrime. Sampai sekarang, masih banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas penyedia jaringan internet di Indonesia. Sebelum menutup video presentasi kali ini, saya selaku moderator ingin membuat kalimat bijak, yaitu gunakanlah internet khususnya media sosial dengan sebijak mungkin, karena media sosial bukanlah tempat yang aman. Mungkin itu saja kalimat bijak dari saya selaku moderator. Dan saya akan menutup video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.